Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa rasyidna amrina wa inna min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, iftahul arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis yang ke-24 masih bab sifatus sholah, bab tentang rukun sholat. Ini bab yang panjang ya. Dalam kitab ini bab yang paling banyak hadisnya, ada sekitar 53 hadis, 53 hadis. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hatta hina yakum, thumma yukabbiru hina yarka, thumma yaqul sami Allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu minar ruku', thumma yaqulu wa qa'imun rabbana wa lakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa', thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha, wa yukabbiru hina yaqumu min ithnataini ba'dal julusi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Yukabbir itu mengangkat tangan. Mengangkat tangannya ketika berdiri. Awal sholat angkat tangan. Yang pertama. Kemudian mengangkat tangannya ketika mau ruku. Ketika dia ruku angkat tangan juga. Dan diucapkan ini setelah ruku ini ya. Tapi bacaannya sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengangkat tangannya dari ruku, bangkit dari ruku, berdiri mau ruku dan bangkit dari ruku. 3 Pak ya. Dan dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu, ada waw, walakal hamdu. Ada waw, satu riwayat dia banyak bacaan yang nanti kita bahas. Kemudian Nabi bertakbir saja, tak angkat tangan. Ya. Nabi tidak angkat tangan di sini. Nabi bertakbir ketika mau sujud. Takbir Allahu Akbar ketika mau sujud, artinya tidak angkat tangan ya. Nabi angkat tangan ketika mau sholat, ketika mau ruku, dan ketika bangkit dari ruku. 3 itu ya, mau sholat, mau ruku, dan bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, 1 ruku. 3 itu. Takbir ya, ketika mau sujud. Nabi takbir ketika mau sujud. Kemudian Nabi bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari ruku, dari sujud ya, ketika angkat kepalanya dari sujud. Kemudian Nabi bertakbir ketika mau sujud lagi. Kemudian Nabi bertakbir ketika
mengangkat kepalanya dari sujudnya. Kemudian Nabi buat itu di salat semuanya. Dan Nabi bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat, 2 rakaat dari salatnya. Dia mengangkat tangan. Oh, di sini angkat tangan juga ya. Intinya mengangkat tangan ketika bertakbir dalam mazhab Syafi'i disunnahkan 4 tempat. Disunnahkan di 4 tempat. Yang pertama ketika takbir ula, yang kedua ketika mau sujud, mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, itu bangkit, dan yang keempat apa? Bangkit dari sujud yang kedua, bangkit dari sujud yang pertama setelah 2 rakaat, setelah tahiyat awal bangkit. Ketika berdiri itu angkat tangan Nabi. 4 tempat itu disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak disunahkan di tempat yang lain. Ketika mau sujud tak sunnah. Ya, ketika bangkit dari rakaat pertama tak sunnah. Adapun ketika bangkit rakaat ketiga mau keempat itu enggak sunnah juga. Hanya 4 sunnah. Ketika takbir ula, takbir yang pertama memulai sholat, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, ini 3 ya. Dan yang keempatnya adalah ketika bangkit dari duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disunahkan 4 itu. Kalau kita ruku di 4 tempat ini berarti dalam mazhab Imam Syafi'i kita dikatakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ruku angkat tangan, artinya angkat tangan ya, sini angkat tangan, bukan dalam 4 tempat ini. Tidak pada 4 tempat ini. Gimana ruku kita, Pak? Kita angkat tangan pada rakaat pertama bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar. Subuh tadi kan rakaat pertama ke rakaat kedua kita angkat tangan. Apa hukum salat, Pak? Bagaimana hukum salat kita? Ya, angkat tangan bukan pada tempatnya tidak membatalkan sholat. Nah, itu ya, tidak membatalkan sholat. Cuman dikatakan bahwa tidak dapat pahala. Tak dapat pahala dia. Cuman tidak batalkan sholat. Itulah sebabnya. Ini angkat tangan dalam sholat itu sunnah. Itu sunnah, bukan wajib. Ya, melaksanakan yang sunnah berpahala, meninggalkannya tidak berdosa. Ya. Kalau tak buat sunnah, kalau sunnah dibuat gimana? Tidak berapa? Ya, tidak membatalkan sholat. Tidak melaksanakan yang sunnah berarti tidak buat batal sholat. Ini masalah takbirnya yang ke-25. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlul tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima a'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Jadi ini bacaannya pun bangkit dari ruku, ada ketika ruku ya,
bangkit dari sujud itu tuh ada bacaannya dari Nabi, ada bacaan dari Nabi SAW. Tapi bacaan yang dari Nabi itu hanya sunnah, tak wajib, ya, tidak wajib. Bagus sekali kalau kita amalkan, ya, pasti kita amalkan. Kalau seorang itu tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan yang lainnya dalam sholat itu, bacaan yang sunnah tak dibuatnya, bahkan dia buat yang lain, boleh nggak Pak? Sujud, dia sujud, bangkit dari sujud, ruku, bangkit dari ruku, baca yang lain Pak, bagaimana? Bacaannya lain. Subhanallah azim, subhanallah azim, dibilang subhanallah, 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 bukan baca subhanallah azim, tapi baca lain. Bagaimana Pak? Sah, boleh. Tapi ingat ya, bahasa Arab harus berbahasa Arab. Kalau dia baca terjemahannya, walaupun maknanya benar, maka tidak sah sholatnya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apa soal Pak? Batal. Walaupun orang Indonesia, ya, walaupun orang berbahasa Indonesia, ya, bahasa sholat wajib berbahasa Arab di semua negara, di semua bahasa. Tidak boleh menggunakan sholat dalam bahasa apapun kecuali dengan bahasa Arab. Itu sepakat ulama, ya, ulama sepakat tidak menggunakan bahasa apapun kecuali bahasa Arab. Jadi Nabi SAW apabila bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, maka Nabi baca doa, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, hadis yang pertama ada Rabbana walaka, ada waw, Rabbana walakal hamdu. Hadis yang kedua nih Rabbana lakal hamdu, pakai waw atau nggak pakai waw? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu? Ya. Bagaimana Pak kalau bangkit dari ruku, pakai atau pakai waw? Hah? Ada yang tahu nggak? Di sini ada keduanya nih. Yang pertama hadis Rabbana walakal hamdu. Yang kedua hadis Rabbana lakal hamdu. Tak ada waw. Pertama ada waw, kedua tak ada Rabbana walakal hamdu wa. Yang kedua hadis Rabbana lakal hamdu. Maka itu dinamakan apa? Tak ada beda apa-apa. Ya, boleh. Pakai waw boleh, tak pakai waw juga boleh. Ya, pakai waw dapat pahala, tak pakai waw juga dapat pahala. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Cuman di Indonesia kebanyakan Rabbana tak pakai waw, tak pakai waw. Tapi kalau seandainya ada imam yang baca walakal hamdu, betul, ya, betul juga. Atau makmunya Rabbana walakal hamdu. Jadi itu ingat Pak, ya, tidak apa-apa untuk pakai waw karena dalam hadis ada kedua-duanya, ada kedua-duanya. Rabbana lakal hamdu, ya Allah segala puji bagi Engkau, alhamdulillah mil'ul samawati wa mil'ul ardi, segala puji bagi Allah sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun setelah itu, apapun yang Engkau ingini setelah itu. Al-thana'i wal majdi, Engkau adalah orang yang berhak untuk dipuji dan dimuliakan. Aku maqalal abdu, yang paling berhak yang dikatakan seorang hamba, wa kulluna laka abdun, dan semua kami adalah abdun, hamba Engkau ya Allah.
Allahumma la mani lima mana'ata, la mani'a lima mana'ata. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi dari apa yang kau berikan, dan tidak ada yang memberikan daripada yang kau halangi. Wala yahul minkal jad, dan tidak ada memberikan manfaat kepada orang yang berusaha daripada engkau satu usaha pun. Maknanya tidak, orang yang berusaha itu manfaat akan kembali pada dia kalau Allah inginkan. Kalau Allah inginkan baru manfaatnya ada. Kalau tak ada manfaatnya, kalau Allah tidak inginkan maka tak dapat manfaat. Ini artinya. Ini lengkap ya kalau kita takbir dari ruku. Apa nama itu? I'tidal doanya Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Tak ada mil'u enggak? Mil'us samawati wal ardi. Ya, kita banyak bacaan ya, baca banyak. Kalau kita biasa apa? Baca biasa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang biasa kita amalkan di Indonesia ini. Itu ada juga riwayatnya. Keduanya pakai mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sepenuh bumi dan sepenuh langit dan sepenuh bumi. Boleh. Kalau satu pakai mil'u, hadis ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi. Ya. Mil'us samawati wal ardi. Wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh semua. Nah, hadis ini ada tambahan lagi, ahlus tsara'i wal majdi. Ahakuma qal abdu wa kulna laka abdun. La mani lima mana'ata wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'ul jaddi minkal jadd. Bacaan surat ini banyak, bacaan dalam surat ini banyak. Yang kita hafal ini hanya satu porsinya, ya. Tapi bacaan di luar itu banyak, dan itu bacaan insya Allah ya yang kita belajar rata-rata semuanya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi banyak. Kalau kita mau ngamalkan seluruhnya dalam sholat itu banyak waktunya, Pak. Waktu tak bisa cepat, lambat itu. Apalagi kalau doa duduk antara dua sujud, pendek kan? Doa kemudian berdiri, doa qiyam. Itu kalau kita kumpulkan semua hadis panjang, Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i ditentukan minimal ini kau baca. Khair, jadi kita tidak menyalahkan yang lain, tidak menyalahkan yang lain. Yang lain itu betul semua. Paham ya, insyaallah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Min syai'in ba'du. Wa an Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala al-jabha wa ashar yadi ila afi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Sujud di atas 7 anggota. Apa itu? Atas kening, Nabi mengisyaratkan pada hidungnya. Kening, tapi Nabi mengisyaratkan kepada hidungnya. Nah, apa nanti ini? Ya. Wal yadain, dan kedua tangan, 1, 2 tangan arti 2, 3. Nah, wa rukbatain, dan kedua lutut, 4, 5. Wal atrafil qadamain, dan atraf jari
ujung jari kaki. Berarti 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 anggota sujud, 7 anggota sujud. Nah, apa saja yang wajib bagi 7 ini? 1, kepala. Kepala wajib menyentuhkan kepala ke tempat sujud, ya, adalah wajib. Menyentuhkan hidung ke sujud sunnah. Hidung itu menyentuh sujud adalah sunnah. Menyentuhkan kepala dan hidung ke sujud bagus. Jadi wajib dan sunnah. Itu paling bagus. Nabi menyentuhkan kepalanya dan hidungnya juga, ya, ketika sujud. Sunnah, wajib, sunnah. Tetapi kalau menghitungkan hidung saja, sujud hidung saja yang ditempelkan, kepala diangkat, kepala nggak nyentuh, kepala nggak nyentuh, jangan dengan sujud nih, berarti tidak sah. Sujud tidak sah. Sebaliknya kalau orang hanya taruh kepalanya, orang hanya menempelkan kepalanya saja tanpa menempel hidung, sah nggak Pak? Sah, ya. Tempel kepala tak tempel hidung sah, tapi tempel hidung tak tempel kepala tak sah, ya. Orang-orang Arab kan hidungnya tinggi, hidungnya mancung, mudah bagi dia nempelkan. Ya. Apa ya? Nah, untuk kepala ini, untuk kepala tempel ke tempat sujud itu syarat, ada syarat satu. Apa syaratnya? Tidak boleh ditutup. Kepala harus terbuka. Tidak boleh terhalang. Itu. Paham ya? Itu kita dalam sholat harus buka kepala, tidak boleh sholat tutup. Ya, tak boleh itu. Para santri, ya, sering ini juga, sering itu tutup ya. Saya marahin itu, nggak boleh. Harus buka, harus buka. Batasan bukanya bagaimana? Pokoknya kulit kamu nyentuh kepala, nyentuh sujud itu ya. Kulit kepala ini menyentuh sujud. Itunya batasan terbukanya. Walaupun terbuka sedikit, ya, sedikit, pas sujud nyentuh sudah. Tapi kalau terbuka, ya, kalau tertutup semuanya, ya, semuanya kan tertutup, maka tak sah, tidak sah itu. Kalau gini lah, kalau bapak sholat pakai peci, tak pakai peci, ya, panjang rambutnya, panjang. Ketika sujud ditutup rambut sebagian, ya, sebagian lagi terbuka, sebagian tertutup, sebagian terbuka. Sujud Pak, pengen sujudnya itu sah nggak? Ya, gimana? Sah, ya, sah. Yang penting ada, yang penting ada yang nempel. Kening kita ini ada yang nempel itu be. Mau sebagian, mau seluruhnya, atau paling sedikit ada yang nempel cukup. Yang nggak boleh itu tidak ada yang nempel sama sekali. Itu ya. Yang nggak boleh itu tidak ada yang nempel sama sekali, dengan ditutup semuanya. Ya, dengan rambut tutup semua atau dengan peci tutup semua, maka nggak boleh. Itu. Ya Pak ya, bukan tidak boleh sama sekali ya, artinya tidak boleh tak ada yang nempel. Tidak boleh tak ada yang menempel. Kalau sini tutup, buka dikit, sini buka, sah sholatnya? Sah sholatnya? Sah. Sah sholatnya. Karena tak menempel semuanya. Itu Pak ya. Itu pertama, sujud. Adapun anggota yang lain, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 telapak jari ini. 2 tangan,
dua lutut dan dua telapak jari, apa hukumnya? Hukumnya wajib menyentuh, tetapi tidak wajib apa? Membukanya. Boleh nggak ditutup? Tangan ditutup, kaki tutup. Yang wajib dibuka hanya ini. Yang wajib dibuka, wajib ditutup lutut. Ya, kalau lutut dibuka berarti ya buka aurat ya. Jadi yang enam lagi itu anggota tubuh yang wajib ditutup. Wajib yang boleh tutup boleh tidak tutup. Tutup boleh, tutup. Dibuka boleh. Tapi kepala wajib terbuka itu. Artinya kalau yang enam lagi kalau kita tutup seorang sholat pakai sarung tangan sah, sah. Pakai sarung pakai kaos kaki sah. Buka lututnya nggak sah ya, nggak sah. Jadi berarti ada yang enam anggota tubuh lagi itu boleh tutup boleh nggak tutup ya, boleh tutup boleh nggak tutup. Adapun satu anggota yaitu kening itu wajib terbuka, tapi terbukanya wajib sedikit terbuka. Wajib sedikit kening ini yang terbuka. Ya. Kalau ada kening kita yang terbuka sedikit dan itu kening menyentuh tempat sujud sudah sah. Artinya kalau semua kening ditutup baru tak sah. Baru tidak sah itu ya. Itu masalah sujudnya. Kita itu wajib 7 anggota sujud. Yang apa? 7 anggota sujud. Apanya? Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari. Ini ya, ujung jari harus ingat Pak ya. Artinya jari kita nih, jari kita. Jadi bentuknya. Nah, harus gitu. Tak boleh gini. Sujud tak boleh gini. Harus gini Pak. Nah, ya tak boleh gini. Kalau gini nggak sah. Hati-hati dengan jari kaki nih. Ada orang sholat gini kan, Allah ya, gini be. Sah tuh, nggak sah. Gini, sah ini, sah ini. Kalau gini, nggak sah, ya, nggak sah. Tuh, ujung kedua jari, ya, ujung kedua jari. Menempelnya itu memang dibilang harus menempel, ya, tidak harus ditekan, ya. Tempel sudah. Ini sah ini. Tak harus tekan, tak harus tekan. Sebaiknya ditekan memang, paling bagus ditekan. Tapi kalau nempel aja gini, sah. Tapi tak menempel, nggak sah. Seperti ini, sujud gini, nggak sah. Ya, nggak sah gini. Nah, itu Pak ya, itu baru kita ketahui sujud. Dalam mazhab Syafi'i, sujud ini 7 anggota, 1 anggota wajib dibuka kepala dan 6 anggota boleh tertutup, ya. Bahkan 2 anggota lagi wajib tertutup, apa? Lutut wajib tertutup. Dan yang banyak orang nggak tahu tuh di anggota kedua kaki, ya. Kedua kaki itu anggotanya wajib dilekukkan, gitu, ya. Bagi yang normal, kalau bagi yang sakit itu lain lagi, ya. Bagi yang normal wajib ditekukkan. Ya. Kita ini bicara wajib bagi normal Pak ya. Itu.
apalagi kalau ditarik, diangkat, tak disentuhkan, ya. Atau tadi kan, tadi kedua kaki memang turun tapi satu kaki di atas, gaut dia. Nah, dari awal sampai akhir gaut, tak pernah ketika sujud menyentuhkan kakinya, gaut aja. Takbir Allah Akbar baru dia bukan, ya, nggak sah, tidak sah. Sujud itu harus menyentuhkan kakinya. Ya. Wa animni Bujaina radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayad ibtaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan sujud, maka dia mengembangkan antara kedua tangannya, ya. Nabi sujud, Nabi kembangkan kedua tangannya. Lihat laki-laki kalau sholat sujud, tangan itu dikembangkan, Pak, bukan gini kan, itu tutup, nah, ya, bukan tutup tapi mengembangkan tangannya. Ingat, laki-laki kalau sholat kembangkan tangannya, nah ini, kembangkan tangannya. Ingat Pak, ya, harus ingat, laki-laki sholat harus kembang tangannya, jangan tutup. Kalau perempuan tutup, kalau perempuan boleh, ya, rapatkan boleh. Kalau laki-laki kembangkan, nah itu. Kalau perempuan Imam Syafi'i boleh dirapatkan. Hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai nampak putih ibtai, ketiaknya, sampai nampak warna putih ketiaknya. Jadi Nabi SAW sholat kan tak pakai putih gitu, kadang-kadang bajunya, ya, baju terbuka, ya, baju kalau tidak nempel, nggak terbuka gitunya. Kalau sujud, terbuka baju ini, sehingga orang belakangnya nampak ketiaknya. Itu sholat Nabi yang sempurna, ya. Maka kalau kita ingin sempurna sujud, lebarkan tangan, lebarkan tangan. Kalau tangan di dekat gini, sah, Pak? Bilang, kalau tangan tadi dirapatkan atau didekapkan, lah, ya. Untuk sujud, ya, penting 7 anggota tadi kita sujud sudah sah, ya. 7 anggota kita sentuhkan di lantai itu sudah sah. Masalah tangan lebar nggak lebar itu sunnah, Pak, ya. Kalau sujud kita rapatkan, maka sholat kita sah, tapi nggak dapat sunnah, ya. Kita sering sholat yang rapat apa? Ketika sholat berjamaah. Ketika berjamaah kita sering rapat, kenapa? Bagaimana? Ya, saat berjamaah kita kan Allahu Akbar. Kenapa? Kurang bagus itu. Saat berjamaah buka, ya, sini. Kalau buka dikit aja, batal nggak itu? Batal nggak? Enggak. Ini sebelah kita terganggu nggak? Sebelah kanan kiri kita nggak terganggu, ya. Kalau orang buka dikit sholat gini nggak terganggu, nggak akan terganggu, ya. Yang nggak ingin banyak, ini terganggu dia, saknya kan, ya. Kalau biasa tak terganggu. Jadi untuk nggak terganggu, jangan sampai kita merapatkan, bagusnya jangan sampai merapatkan gini,
Insya Allah akan terganggu nggak? Ya, boleh Pak ya, Insya Allah. Nah itu masalah sujud dalam sholat. Wa an Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Nah ini apabila kamu sujud maka letakkanlah ini kafai, kedua telapak tangan ya, tapi mirfaqai, mirfaq angkat siku kamu, angkat siku kamu. Nah, itu kata Nabi kalau sujud letakkan di bawah dan siku diangkat, jangan gini ya. Allahu Akbar gini. Gak boleh ya, tapi angkat siku, letakkan telapak tangan kamu bawah, angkat siku kamu. Boleh Pak ya, ini diangkat. Karena kalau orang sujud sikunya di bawah, kayak mana Pak? Sujud tapi semua tangannya ke bawah, ini menyentuh lantai. Sah sujudnya? Sah nggak? Sah sujudnya sah ya, susah. Karena yang wajib telapak tangan, wajib ini sah tapi kurang bagus, sah tapi kurang bagus karena yang enggak wajib ini dari telapak tangan ini sampai ke bawah ke atas ini sunnahnya diangkat, tidak nempel. Jadi Nabi kalau sujud Nabi meletakkan telapak tangannya ke bawah dan sikunya ini diangkat, siku diangkat. Nah, ini pokoknya diangkat, usahakan tidak menyentuh lagi, tidak menyentuh lantai lagi. Kemudian yang ketiga, Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a raka' farraja baina asabihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Nah, ini lagi. Apabila Nabi ruku ya, tangan kanan ya, tangan ini di jari tangannya di sela-sela. Maksudnya itu farroja ini melebar, tak rapat nggak? Jari tangan ini nggak rapat. Kalau ruku ke sujud, ruku ya. Nabi merenggangkan jari tangannya, jari tangan renggang. Nah itu ya, kalau ruku ini tak rapat, renggang. Itu renggang ruku. Kalau Nabi ruku, Nabi merenggangkan jari tangannya. Kalau Nabi sujud, Nabi merapat jari tangannya. Rapatnya 4 ini, yang 4 ini rapat. Ya, satu ini boleh kan, tempat beda, balik gini. Tapi yang 4 ini rapat. Ketika sujud, ketika ruku biasa aja. Ketika ruku biasa aja, tak terlalu rapat, terlalu renggang. Ya. Nah, tapi kalau ruku itu sunnahnya renggangkan. Allahu Akbar. Sunnah renggang. Jadi semuanya kita pegang. Ya, semuanya kita pegang, renggang. Kalau ruku renggangkan jari tangan, kalau sujud rapatkan jari tangan. Itu cara yang Nabi SAW contohkan. Itu sunnah Pak, sunnah Nabi kalau ruku merenggangkan farroja, jadi farroja merenggangkan jari tangan, dan Nabi kalau sujud dhamma artinya merapatkan jari tangannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Kalau bangkit dari ruku, atau kita sujud, kayak mana tangan kita? Wah, boleh nggak digitukan? Gini, boleh nggak Pak? Boleh pakai tangan, boleh nggak pakai? Iya, boleh nggak pakai tangan. Kalau orang kuat, nggak tangan, tak pakai tangan juga, bisa juga ya. Artinya boleh dengan ini, boleh tanpa tangan, boleh. Gini, kalau dalam mazhab Syafi'i yang lebih afdalnya dibuka, ya lebih buka, ya buka, ya. Tapi kalau diginikan boleh, ini boleh. Tapi usahakan kalau gini dijaga, jangan sampai bunyi, jangan sampai berbunyi, ya meletup ya, jangan sampai truk coba ya. Kalau kita gini kan tak ada bunyi gitu. Kalau bunyi kan kalau bunyi pun tidak apa-apa ya, tapi makruh tanpa batal, tidak mengapa tapi makruh untuk berbunyi. Itu bangkit dari sujud ya, bangkit dari sujud. Oke. Nah, sekarang kita ulangi lagi tentang sujud. Apa? Yang pertama, kalau sujud itu ya, kita pertama kalau sujud aslinya apa? Dalam mazhab Syafi'i dan tiga mazhab lain, yang turun untuk sujud pertama sekali adalah lutut, kemudian jari tangan, baru terakhir ya intinya yang sujudnya Allah Akbar. Pertama kali lutut dulu. Ya pertama memang kaki yang paling bawah kan. Ya, kedua kaki, kemudian kedua lutut, baru tangan, dan terakhir dahi. Nah itu yang sunnah dalam Syafi'i. Sunnah lutut, tangan, dahi. Kalau kita orang yang mampu, kita orang yang tak ada kebutuhan apa-apa, kuat untuk mendahulukan tangan daripada dahi, maka dahulukan tangan. Kalau orang yang berat, seperti saya kadang-kadang berat, ya, atau bapak yang sudah berat. Kalau orang yang berat atau susah, boleh bagi dia mendahulukan tangan dulu, berlutut, dulu lagi. Boleh. Ayo, itu boleh ya. Tapi bagi yang normal, yang biasa adalah lutut dulu, tangan, baru dahi. Nah, itu ya. Dalam keadaan normal, apa yang diturunkan? Lutut dulu, tangan, dahi. Itu. Insyaallah. Nah, setelah itu kita turun. Lagi tadi tangan kita buka, tangannya bukan di dekap, tangan dibuka, dan ini siku ini diangkat, dan ingat jari tangan ini yang empat rapat, satu bebasnya. Tetapi usahakan yang empat ini kemana? Ke kiblat, bukan ini ya,
bukan gini, tapi ke arah kiblat. Dan di mana letaknya bagusnya? Letaknya bagusnya. Ya, waktu kita takbir, itulah ketika kita sujud. Allah, berarti itu. Takbir kita di mana takbir? Itulah tangan kita sujud. Jadi tangan kita sejajar dengan telinga, gitu. Jangan telinga. Itu Pak ya. Sejajar dengan telinga. Maksudnya tangan tadi bagus itu. Tak boleh tangan lebih dari telinga. Tangan lebih tinggi, lebih atas dari telinga, bagus. Atau tangan lebih rendah dari bahu. Ini tangan nih, ya, dari bahu lebih rendah dia. Jadi posisi tangan di mana? Di telinga. Telinga atau sejajar dengan bahu. Kalau lebih dari bahu, maka tidak bagus. Sah tapi nggak bagus. Jadi ya posisi tangannya. Apalagi Pak? Sujud nih. Sujud lah. Posisi kaki ya. Posisi kaki, ingat kakinya harus dilekukan, ya, harus dilekukan. Tapi gimana? Kakinya bagus rapat. Kalau enggak rapat, mesti itu jarang ini, boleh rapat, boleh enggak rapat, boleh, ya, boleh rapat, boleh enggak rapat. Ini boleh, ini boleh, berdua-duanya. Ini boleh, gini boleh. Afdalnya bagaimana? Afdalnya rapat bagus. Rapat lebih bagus. Kaki itu rapat bagus. Karena rapatnya kaki menutup bawah kita. Itu. Tapi kalau direnggangkan, kayak kita berdiri, kita berenggang boleh juga. Boleh. Pokoknya kaki. Apalagi? Nah, itu sujud. Coba sujud satu orang. Situ Pak. Ya. Sebaiknya ini lagi. Lurus. Tak bengkok. Turun. Mundur. Bukan. Mundur. Sujud. Itu cuma mundur. Mundur lagi. Pantat ini. Sujud. Bukan. Ini turun. Naik. Gitu. Ini kurang bagus Pak ya. Kali ini kurang bagus. Ya, bagusnya tegakkan ini. Ya. Bagus tegakkan. Banyak orang nggak perhatian. Dia kurang tegak ini ya, kurang tegak. Kita ini Syafi'i kurang bagus. Ya, kurang tegak, kurang bagus. Bagus tegaknya. Ya, tegak. Tapi kalau tegaknya ke depan nggak bagus. Ada orang juga. Lagi. Ini. Ada bagus tuh. Ya, tegaknya dia. Jadi posisinya tegak hanya sebatas tegaknya, tak maju.
tak gitu. Gitu ya. Kalau kita di Indonesia ini, insya Allah biasanya apa antara lutut dengan paha kita ini, ya pinggul kita apa namanya, tidak melebar. Tapi kita nih kalau itu kebiasaannya gini, ya dikit cuman itu kurang bagus. Bagusnya apa? Bagusnya adalah tegakkan. Bagusnya tegakkan betul. Tapi kalau terlampau tegak, nggak bagus. Ya gitu. Diangkat, ya. Jadi anak kami bisa lewat. Apa maksudnya? Di sini, ini dibuka, dan perlu diangkat. Ya kalau kita maju lagi, saya lewat atau gini, saya lewat mau ke sini mang. Jadi anak kami bisa lewat, Nah, insya Allah yang ditempelkan tuh telapak tangan ini tempelkan. Kalau dengan ini tak sah. Kalau bangkit boleh, tapi kalau sujud harus telapak tangan. Tangan ini. Telapak tangan harus 5 jari. Bagian normal, bagian dari 5 jari harus 5 jari. Ya, gini. Kalau gini, gatal dengan gini ya. Sah nggak sah. Ya, ini nggak sah. Harus dengan 5 jari ini. Ingat ya, semua sujud ini kalau kita tidak menempelnya sebentar saja. Kalau menempel sebentar sudah sah. Tidak sah. Kalau kita gini kan, Allahu Akbar. Sedetik kita gini kan, sah. Harus gini. Sah. Itu mudah sholat. Sholat itu begitu mudah. Satu ya kita buat dengan sempurna, sah. Itu. Intinya sama sekali menempel semua. Kalau sebentar itu yang. Kalau sama sekali nggak ada yang nempel atau menempel kurang, maka nggak sah. Itu. Khair. Sebenarnya banyak hadis yang mau dipelajari nih, tapi waktu ya. Sujud dengan 7 anggota. 1 anggota wajib terbuka, itu kepala. 6 anggota lagi boleh terbuka, boleh tertutup kecuali lutut. Wajib tertutup. 7. Ingat, yang sering salah itu kita di kaki. Di kaki itu terbuka tapi wajib menempel. Terbuka wajib menempel. Gini. Kalau kaki gini, kakinya gak sah. Jari telapak kaki itu Arif nih menempel. Berapa nempel? 1 jari minimal. Kalau 4 nih tidak nempel, 1 jarinya nempel, sah. 1 jari minimal. Itu. Kalau bagusnya kelima-limanya. Ya, tuh. Jadi sujud dengan sempurna. 5-nya. Ini yang sering kita lupakan, yang sering kita tak pelajarin nih. Ya, sehingga sujud kita terkadang-kadang kita nggak perhatian situ. Dari kaki nggak menempel. Gitu.
Jika kakak menempel sama sekali maka enggak sah. Kalau sujud enggak sah berarti sholat enggak sah. Nah itu Pak ya. Dan untuk menempelnya itu enggak harus 5 jari, sebaiknya 5 jari betul sempurna, tapi minimal 1 jari ya, antara 5 itu berapa minimal 1 jari ya Pak ya, insyaallah ya. Waktu ini hukum tumaknina ketika rukuk dan sujud. Tumaknina ini tenang kan, itu satu rukun salat tenang. Apa ukuran tumaknina nih ketika rukuk dan sujud? Ya, ketika rukuk dan sujud ukuran tumaknina itu adalah apa ya? Gimana ngomongnya? Tumaknina nih ya, rukuk kan? Allahu Akbar. Sudah sah. Allahu Akbar. Sudah sah. Walaupun sebentar. Tapi semua anggota tubuh dia nih sudah gini. Sedetik ini dia. Walaupun dia belum sempurna. Ini kan sempurna kan? Nih, tapi tangan sampai ke sini. Sudah sah. Jadi syarat tumaknin itu menyempurnakan semua anggota yang wajib ya sampai Allah itu ya. Tidak harus lama-lama. Kalau biasa itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan minimal 1 subhanallah. 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 Aduh. 1 subhanallah. Itu minimal. Tapi 1 subhanallah kapan dibaca? Kapan dibaca? Setelah anggota sempurna. Kalau anggota belum sempurna, subhanallah enggak doh. Ya. Anggota yang wajib dia sentuhkan itu enggak sempurna. Subhanallah. Apa lagi? Subhanallah baru. Subhanallah. Langsung berdiri, enggak sah. Ya. Nih. Subhanallah. Ya, kayak ini subhanallah merasa. Kalau gini baru subhanallah. Subhanallah. Jadi bacaan subhanallah itu setelah sempurna semua anggota baru 1 subhanallah. Itu baru boleh. Setelah sebelum sempurna subhanallah maka enggak boleh. Ya, setelah sempurna semua anggota.